Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke sesi review buku. Kali ini saya akan mereview bukunya Terelie yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Ampau Merah. Sudah baca? Yang belum baca saja ya. Ini sebenarnya ini termasuk novel pertama yang saya beli, punyanya Terelie. Nah dulu tuh kayaknya FOMO aja sih beli ini. Maksudnya kan dulu kan ada vibe-nya Terelie lagi naik banget kan. Jadi ya apa sih novel-novel yang bagus. Nah saya tuh punya teman yang kayaknya hampir 50% dia punya deh semua novel-novel Terelie. Tapi kan sebenarnya Terelie ini novel-novelnya berat ya bacanya. Maksudnya itu kata-katanya itu sangat puitis ya. Nah jadi harus butuh ekstra untuk mengerti kata-katanya, maksud-maksudnya. Nah di cerita ini tuh ceritanya lebih ringan gitu daripada novel-novel lainnya. Nah kalau kita lihat dari judulnya kan Ampau Merah tuh identik dengan, tahu lah ya, identik dengan apa namanya, daerah Tionghoa, maksudnya orang-orang Chinese gitu kan mereka. Nah jadi di sini tuh menceritakan kehidupan tentang dua sepasang kekasih yang bernama Borno sama siapa yang sudah baca? Sama Mei. Nah, Borno ini orang asli apa namanya, pesisir Kapuas gitu apa? Tinggalnya itu di daerah Sungai Kapuas itulah di Pontianak. Nah, di sana kan kehidupannya kan rata-rata berjualan ya, jualan pakai sampan, apa sih bahasanya? Ya perahu. Di sini ngomongnya getek kali ya? Apa sih? Getek apa ketek? Ya itu antara itu. Nah, pokoknya dia tuh pengemudi sampan. Dia ini pemuda Borno nih, orangnya polos, jujur, kerja keras gitu. Nah, dia menjadi seorang pengemudi sampan, perahu motor yang menjadi transportasi utama di daerah setempat atau di sekitaran pulau Sungai Kapuas. Nah, hari-hari Borno ini diisi dengan kerja keras karena dia kan termasuk tulang punggung keluarga ya, ayahnya sudah tidak ada, jadinya ya dia harus, karena dia satu-satunya, dia bekerja keras untuk keluarganya. Nah disinilah awal dia bertemu dengan Mei. Nah, karena dia tadi pengemudi sampan tadi, nah Mei ini salah satu penumpangnya. Nah tapi salah satu penumpang di sana. Nah disinilah awal mula Mei itu meninggalkan, nggak sengaja, atau sengaja sih sebenarnya, meninggalkan Ampau Merah tadi. Nah karena Borno tadi orangnya jujur, jadi niatnya ya udahlah nanti saya balikin lagi nih Ampau Merahnya, maksudnya nggak mau dibuka dulu karena dia tadi jujur. Jadi ditunggu-tunggulah berapa lama sampai dia ketemu Mei itu, maksudnya untuk mau balikin karena dia jujur tadi kan, nggak berani buka tadi. Nah itu sepertinya Mei itu sengaja meninggalkan Ampau itu. Nah terus setiap hari kan Borno selalu menunggu kehadiran Mei di dermaga sambil membawa ampau tersebut. Nah dari proses menunggu ini yang cukup panjang ini, rasa penasaran Borno perlahan tumbuh jadi benih-benih cinta. Penasaran nih dengan cewek ini gitu kan. Akhirnya mereka komunikasi lah, sering ketemu, kok ngerasa nyambung, enak gitu. Nah cuman Mei ini sering tarik ulur gitu loh. Maksudnya kok ketika sudah ngerasa dekat dia malah pergi, nanti datang lagi pergi, saya jadi kayak nggak ngasih kepastian gitu. Nah timbullah konflik di sini. Yang pertama, Borno tuh hanya kan Borno tadi ngerasa kan sudah mulai kenal tuh sama si Mei tadi. Dia tahu Mei ini orangnya punya latar belakang yang berbeda. Nah dia tuh si Mei tadi kan dari anak kalangan berada lah, sedangkan si Borno ini kan dia cuman pengemudi sampan. Nah terus si Mei itu juga dari etnis Tionghoa, jadi kayak ngerasa cocok nggak ya, sedangkan aku nih kayak orang biasa, dia anak orang berada gitu. Nah dari situ dia ngerasa makanya tarik ulur gitu loh, maju nggak nih, mundur nggak nih. Nah terus juga yang kedua tuh sikap misteriusnya si Mei. Dia ini kayaknya kelihatannya emang cewek yang cantik, baik, tapi tuh kayak kelihatan murung gitu. Nah jadi ngerasa kok kayak misterius banget orang ini gitu. Nah terus juga yang ketiga tuh sikap ayahnya si Mei. Ayah Mei ini sangat menentang hubungan mereka awalnya. Nah karena merasa ya tadi beda kasta lah bahasanya, kamu dari keluarga biasa, saya ini gitu. Nah di tengah kebingungan itu, oh iya,
tadi flashback lagi ke belakang ya. Dia ini kan si Borno tadi kan seorang laki punya keras. Nah, dia tuh punya teman-teman tuh di sekitarnya, teman-teman dia, sahabat-sahabat yang selalu mendukung dia tuh. Terus ada satu tokoh lagi, Pak Tua namanya. Dia tuh selalu memberi kayak petua-petua ya, namanya Pak Tua ya, memberi petua-petua kehidupan. Gimana kamu tuh harus semangat, harus gini gini gini. Nah, di balik konflik dia sama Mei tadi, Pak Tua lah yang selalu memberikan apa kata-kata bijaknya, katanya kamu tuh harus selalu semangat gitu loh. Maksudnya cinta itu nggak cuman diukur dari materi aja, kamu harus kerja keras, harus jujur, harus baik, itu yang paling utama gitu loh daripada harta dan lain-lainnya. Nah terus dari segitu banyak sudah diceritakan kisah mereka ini. Terus si Borno tuh disuruh buka amplop merah tadi. Ternyata apa sih inti masalahnya itu di situ gitu loh. Ternyata di day angpau merah tadi dikasih tahu ternyata dulu tuh ayahnya si Borno meninggal itu karena mendonorkan jantungnya tuh kepada ibunya Mei. Nah, jadi Mei ini kayak ngerasa bersalah aja karena ibuku karena ibuku loh ayahmu ini meninggal gitu loh karena donor tadi. Padahal sebenarnya kan itu kan ayahnya itu kan sudah mengalami kecelakaan. Nah tapi mungkin gimana ceritanya dia tuh mendonorkan. Nah dari situ mungkin ayahnya juga ngerasa kita ini sebenarnya hidup di bawah penderitaan orang gitu loh. Ibu kita emang dapat pendonor jantung tapi itu kan dari orang lain. Mungkin jadi dari situ mereka ngerasa kayak nggak enak. Nah makanya dari situlah sebenarnya Mei itu sengaja meninggalkan angpau ini. Sebenarnya dia sudah tahu kalau Borno ini orang tuanya yang sudah mendonorkan karena dia mendapatkan wasiat dari ibunya juga. Nah tapi si Borno kan nggak kenal, nggak tahu dulu siapa sih orang keluarnya. Misalnya dia tuh bukan yang pendendam gitu loh. Jadi ya udah, maksudnya ketika ayahnya meninggal tuh ya sudah takdir gitu loh. Cuman kalau orang tuanya kan ngerasanya janganlah kita tuh kayak jadi sumber penderitaan orang itu, katanya ngapain kamu malah deketin dia gitu. Kayak gitu ceritanya. Tapi nah dari situ kan ayah si Mei tadi ngerasa oh anak ini nih bagus nih, maksudnya nggak ada dendam sama kita, malah dia ya terima aja gitu loh, nggak apa-apa, aku kan deketin Mei bukan karena segala macam gitu loh, aku emang deketin dia ya karena aku suka gitu aja. Terus udah berapa lama? Pokoknya inti ceritanya seperti itu ya. Nah ditutuplah. Pokoknya di sini ceritanya happy ending. Nah, dimana ya nanti Borno sama Mei itu ya saling ini sudah dapat restu dari berbagai pihak gitu. Jadi pokoknya inti dari oh ya, saya bacakan nih, ada sepucuk surat ampaunya itu. Yang pertama itu ada permintaan maaf atas kematian ayah Borno. Nah, dalam surat itu dia menjelaskan rahasia besar keluarganya yang selama ini membuat ayahnya itu bersikap dingin dan juga melarang Mei untuk berhubungan dengan Borno. Tadi karena ibu Mei dulu adalah seorang penderita penyakit jantung dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya ya harus ada pendonor tadi. Nah, langsung kata kedua itu perasaan bersalah yang mendalam. Jadi keluarga Mei ini merasa bersalah tadi dengan keluarga Borno karena ya merasa mereka itu jadi sumber sumber penderitaan buat mereka lah gitu, karena sudah mengambil sosok ayah dari kehidupan si Borno ini. Nah terus pengakuan cinta dan juga ketulusan Mei. Nah dalam surat ini Mei juga mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Borno. Nah angpau merah itu sengaja dijatuhkan Mei di perahu itu pada hari pertama mereka bertemu sebagai sebuah penanda atau takdir dari simbol kepasrahan. Ya udah, kira-kira kalau misalnya aku ngasih ini, dia mau nggak ya, tetap mau nggak ya jadi nerima aku gitu loh, dengan latar belakang keluarga aku yang dulunya seperti ini gitu. Nah, meskipun angpau itu sudah tersimpan berlama-lama karena Borno tadi jujur anaknya, jadi kan nggak pernah dibuka-buka. Nah, ketika buka dia juga bukan yang langsung marah gitu loh, jadi ya udahlah nerima aja. Toh jadi namanya hidup mati kan semuanya takdir gitu loh, bukan emang perantaranya aja yang sakit, tapi ya udah kan emang takdirnya dia misalnya meninggal, ya udah nggak bisa lagi gitu. Nah, dari situ ya udah ketulusan Borno tadi bisa menyembuhkan luka masa lalu dan juga keluarga tersebut. Jadi mereka hidup rukun deh. Udah itu saja review novel hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.